Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika peminatan pertemuan ketiga. Nah, pembahasan kita masih tentang eksponen, dan yang akan kita pelajari pada pertemuan ini adalah bilangan berpangkat pecahan dan bentuk akar. Minggu kemarin kalian sudah mempelajari sifat-sifat eksponen. Bagaimana kalau bilangannya berpangkat bulat positif, pangkatnya negatif, atau pangkatnya 0. Nah, sekarang yang akan kalian pelajari itu bagaimana kalau pangkatnya itu adalah pecahan. Ya, nah sekarang coba kita mulai. Kalian harus perhatikan baik-baik dan pahami baik-baik ya, karena konsep ini nanti akan sangat digunakan untuk konsep yang lainnya. Ini salah satu konsep dasar. Nah, misalkan di sini ibu punya akar 4. Akar 4 itu ibu ubah jadi akar dari 2 pangkat 2. Kenapa? Karena 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Berarti kalau akar 4 berarti bisa ibu ubah jadi akar 2 pangkat 2 gitu ya. Nah, misalkan nih ibu ubah akar 2 pangkat 2-nya ini menjadi 2 pangkat 2 per 2. 2 pangkat 2 per 2. Nah, 2 per 2 kan 1, berarti kita peroleh 2 pangkat 1. Benar nggak sih? Akar 4 hasilnya 2 pangkat 1. Benar kan? Nah, kalau benar berarti kesamaan ini itu berlaku. Artinya akar pangkat 2 dari 2 pangkat 2 itu bisa kita tulis jadi 2 pangkat 2 per 2. Itu ya. Nah, coba kita lihat contoh yang lainnya apakah berlaku juga atau tidak. Kita hapus dulu ini biar tidak mengganggu. Nah, coba berarti dari sini kita peroleh akar pangkat 2 dari 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 2 per 2. Nah, contoh lainnya, misalkan ibu punya akar 27, ini akarnya akar pangkat 3. Kalau di akar itu pangkat yang nggak ditulis, berarti artinya pangkat 2 ya. Ini ditulis 3, jadi ini akarnya itu akar pangkat 3. 27 itu bisa kita ubah jadi 3 pangkat 3, sehingga akar pangkat 3 dari 27 bisa kita ubah jadi akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3. Nah, sekarang kita sama nih kayak yang di atas. Pangkatnya sama akarnya kita jadikan pangkat pecahan. Jadi 3 pangkat 3 per 3. Hasilnya 3 pangkat 1. 3, benar nggak akar pangkat 3 dari 27 3 pangkat 1? Betul ya, kenapa? Karena 3 kali 3 kali 3 hasilnya 27. Nah, kalau benar berarti kita peroleh akar dari 3 pangkat 3 per 3 itu sama, akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 pangkat 3 per 3. Nah, bagaimana dengan contoh lainnya? Contoh lainnya pun sama. Seperti ini, berlaku juga. Artinya, sekarang bagaimana kalau ibu punya akar pangkat N dari A pangkat M? Berarti apa hasilnya? Nah, dari yang tadi udah kita peroleh ini ya, ini angkanya masih sama ya. Ini angkanya masih sama semua kan ya. Nah, gimana kalau tadi kan M sama N kan? Berarti nanti kita akan peroleh bahwa akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Artinya kalau ada suatu bilangan yang pangkatnya itu pecahan, bisa kita uraikan menjadi nih, bilangan itu A, pangkatnya itu pecahan, M per N, berarti bisa kita uraikan menjadi bentuk akar. Di mana di sini pembilangnya jadi pangkatnya, sedangkan penyebutnya N-nya jadi pangkat pada akarnya. Begitu pula dengan akar. Kalau kita punya suatu akar, berarti bisa kita ubah jadi bilangan berpangkat pecahan, gitu ya. Sehingga kesimpulannya, jika A bilangan real tak 0, A-nya kan nggak boleh 0 ya, kemarin definisi eksponen, dan MN-nya itu bilangan rasional, maka berlaku akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Contohnya, misalkan di sini ibu punya akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2. Berarti bisa kita tuliskan dalam bentuk pangkat pecahan yaitu 3 pangkat 2 per 3. Ingat, 2-nya itu ini ya,
yang di dalam sini ada di atas, yang di luar sini ada di bawah. Gitu ya. Begitu pula dengan ini, 5 pangkat akar pangkat 3 dari 5 atau 5 pangkat 1. Kalau satunya nggak ditulis, artinya dia pangkat 1 ya, berarti jadinya 5 pangkat 1/3. Oke, contoh lainnya. Ini, kalau pangkat pecahan bisa kita tulis juga dalam bentuk akar ya, seperti ini. Begitu pula dengan yang ini. Ini kenapa akar pangkatnya nggak ada 2-nya? Karena kalau nggak ditulis memang artinya 2, gitu ya. Oke, itu bilangan yang berpangkat pecahan. Nah, bilangan berpangkat pecahan ternyata bisa dituliskan dalam bentuk akar. Nah, berarti sekarang kita akan berbicara tentang bentuk akar. Sifat-sifatnya atau operasi pada bentuk akar itu seperti apa? Contohnya yang ini. Kalau ada A akar dari X akar pangkat N ditambah B akar dari X pangkat N, itu ABXN-nya suatu bilangan ya, jadinya bisa kalian gantikan dengan bilangan apapun. Maka kalian bisa gabungkan A sama B-nya, kalian jumlahkan, lalu kalian tuliskan akar pangkat N dari X-nya. Jadi di sini akar pangkat N dari X-nya ini kalian harus perhatikan bahwa ini sama ya. Kalau tidak sama, maka tidak berlaku seperti ini. Kalau ini sama akarnya, maka ya udah kalian tinggal jumlahkan aja koefisiennya. Jadi diibaratkan si akar ini adalah suatu variabel gitu. Kalau misalkan kalian punya 2A ditambah 3A, berarti kan sama aja gini kan? 2 tambah 3 dari A. Gitu kan, kalian jumlahkan ininya aja kan, nanti baru dapat 5A. Begitu pula dengan akar, akar juga sama, dengan catatan variabelnya sama, atau di sini akarnya sama, baik akar yang di dalamnya maupun akar pangkatnya ini harus sama. Dan ini berlaku juga untuk yang pengurangan. Yang pengurangan juga sama. Kalau kalian ketemu, berarti ini contohnya ya, contohnya dulu. Contohnya misalkan ibu punya ini sama nih, akarnya sama. Akar pangkat 3 dari 5, berarti kalian tinggal jumlahkan aja koefisiennya di depan. 2 tambah 3, 5. Jadi 5 akar pangkat 3 dari 5, gitu. Nah, pengurangan juga sama, berlaku juga. Nah, ini misalkan contohnya. Ya, ini tidak ada tulisannya Bu di depan, koefisiennya berapa, A-nya berapa. Kalau tidak ada tulisannya berarti artinya 1. Sama halnya dengan A. Misalkan A ditambah 2A, A-nya itu berarti 1A kan? Begitu pula dengan yang ini. Jadi kalian tuliskan 1 tambah 2, 3. Lalu ternyata akar pangkat 2 dari 16 masih bisa kalian sederhanakan, maka sederhanakan. Gitu. Kalau yang atas, yang akar pangkat 3 dari 5 kan nggak bisa disederhanakan, berarti ya udah sampai situ aja. Nah, selanjutnya bagaimana kalau perkalian? Kalau perkalian itu kalau penjumlahan sama pengurangan tadi itu yang di akarnya ini harus sama kan? Kalau nggak sama maka ini nggak berlaku. Nah, kalau di perkalian kalau sama berlaku, maka kalau beda juga berlaku. Kalau beda aja berlaku apalagi sama gitu kan? Nah, kalau perkalian berarti kalian kalikan aja koefisiennya. Lalu akarnya kalau beda, ini kalian kalikan aja. Tapi dengan catatan akar pangkat ininya harus sama. Ini sama-sama N kan? Ini harus sama. Dalamnya beda boleh, nanti tinggal kalian kalikan. Gitu. Nah, di sini contohnya. Contohnya seperti ini ya. Kalian kalikan 2 kali 3-nya, ini sama-sama akar pangkat 2, 4 kali 9. Dapat, ternyata masih bisa diuraikan kan, akar pangkat 2 dari 36 masih bisa dihitung, maka hasilnya 36. Begitu pula dengan yang pembagian, sama dengan yang perkalian. Kalian tinggal bagi koefisien dengan koefisien dan akar dengan akarnya. Dengan catatan pangkat di akarnya itu harus sama. Ini contohnya. Gitu ya. Nah, ada lagi. Kalau misalkan ada contoh, ada suatu akar, bentuknya adalah akar dari A pangkat N, akar pangkat N dari A pangkat N, itu hasilnya adalah A itu sendiri. Kenapa? Ini contohnya. Nih ya, misalkan ada akar pangkat 2 dari 7 pangkat 2. Nah, yang tadi udah kita pelajari, akar bisa kita ubah jadi bentuk
pangkat pecahan. Berarti ini yang 7 ini bisa kita ubah jadi 7 pangkat 2 per 2. Hasilnya 7 pangkat 1 atau 7. Jadi kalau kalian nemu bentuk yang seperti ini, di dalam akar sama di luar akar pangkatnya sama, maka hasilnya yang di dalam akar, bilangan yang di dalam akarnya itu. Begitu. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari adalah masih dalam bentuk akar. Nanti kemungkinan kalian akan menemukan bentuk akar yang rumit atau yang kompleks seperti ini. Nah, bentuk yang seperti ini perlu kita sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Ini yang kalian harus perhatikan. Misalkan nih, Ibu punya bilangan akar 3 plus akar 2 dan ini dikuadratkan. Kalau ini dikuadratkan, berarti kalau kuadrat kan sama aja kaliin 2 kali ya, yang sama. Berarti akar pangkat 3 ditambah akar pangkat 2 dikuadratkan, itu sama dengan akar pangkat 3 ditambah akar 2 dikali dengan akar 3 ditambah akar 2. Nah, udah kalian kalikan satu-satu, kalikan pelangi. Ya, biasanya pada nyebutnya kali pelangi. Kalian kalikan satu-satu. Akar 3 kali akar 3, berapa? Akar 3 kali akar 3. Akar 3 dikali akar 3. Gunakan sifat yang tadi. Kalau misalkan perkalian, berarti kalian kalikan koefisiennya. Koefisiennya berapa? 1, 1 kan? 1 kali 1, 1. Nggak usah ditulis. Lalu kalian kalikan yang di dalamnya. Kan ini akar pangkatnya udah sama-sama 2 kan? Di sini nggak ditulis. Berarti kalian kalikan dalamnya aja. Akar 3 kali akar 3, berarti di sini akar 3 kali 3 sama dengan akar 9. Akar 9 berapa? 3. Jadi kalau kalian nemu akar yang sama persis ya dikali, berarti hasilnya pasti yang ini. Gitu, ini kan 3. Gitu. Maka ini hasilnya 3. Ya, hasilnya 3. Lalu kalian kalikan akar 3 dikali akar 2 sama kayak tadi, dikalikan dalamnya kan karena koefisiennya sama-sama 1. Berarti akar 3 kali akar 2 akar dari 3 kali 2 akar 6. Ini juga dikalikan, ini juga dikalikan, berarti ini yang kalian peroleh ya kan? Akar 3 kali akar 3, 3. Akar 3 kali akar 2 akar dari 3 kali 2, sifat yang tadi. Lalu akar 2 kali akar 3 akar dari 2 kali 3 atau sama aja 3 kali 2. Akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2. Ini yang kalian peroleh. Udah kalian asosiatif. 3 sama 2 kalian gabungkan jadi 3 plus 2. Ini ada 2 kan? Ini ada 2 yang sama. Berarti boleh dong Ibu tulis 2 dikali ini. Ya, gitu ya. Nah, sehingga kalian dapatkan ini. Nah, jadi kalau misalkan kalian punya akar 3 ditambah akar 2 dikuadratkan, itu hasilnya adalah 3 tambah 2 ditambah 2 dikali 3 dikali 2. Kalau kalian nah, sebentar sebelum ke akar, kalau kalian perhatikan ini 3, ini 3, ini 2, ini 2, ini 3, 3, 2, 2. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kedua ruas ini, yang ini maupun yang ini kita akarin, berarti kan jadinya akar dari ini ya. Kita akar ini, berarti di sini jadinya itu di sini akar, di sini juga akar. Ingat kan yang tadi kalau akar A pangkat N, di sini N, maka hasilnya A. Kita terapkan di sini. Ini 2, ini 2. Kan kalau nggak ditulis berarti 2. Berarti hasilnya yang dalam aja kan? Berarti jadinya ini. Ya kan? Nah, ini diakarin. Ini hasil akarnya yang ini. Nah, gitu ya. Jadi jika kedua ruas diakarkan, kalian akan dapatkan seperti itu. Nah, sehingga dari sini, tadi kalau diakarkan kan dapatnya ini. Sehingga dari sini, kalau misalkan seandainya 3 ini Ibu ubah jadi A. Ya, A. Diubah jadi A. Dan 2 ini, bentar. Diubah jadi A dan 2 ini diubah jadi B. Ya.
Maka 3 ini jadi A, 2 ini jadi B, ikutin aja, ini plus, ini 2-nya kan tetap karena 2 di sini kan maksudnya bukan 2 yang ini, tapi ininya ada 2 kali gitu kan, maka tetap 2, ininya 3-nya A, 2-nya B, gitu. Ya kan, sama kan, sehingga kalau misalkan kita punya akar A ditambah akar B, itu berarti bisa kita uraikan jadi akar dari A plus B ditambah 2 dikali akar A kali B. Dengan catatan AB-nya ini adalah sebarang bilangan, jadi bisa diganti dengan bilangan yang lain. Gitu. Nah, atau kebalikannya. Kalau misalkan kita punya bilangan akar dari A plus B ditambah 2 akar A kali B, itu bisa kita sederhanakan bentuknya jadi akar A ditambah akar B. Gitu ya, sehingga kita sudah punya jawaban nih, menyederhanakan bentuk ini yang di soal tadi adalah yang ini, ya kan? Ya, tinggal berarti bentuk sederhana adalah ini. Akar A ditambah akar B. Gitu. Nah, di pengurangan ini juga sama berlaku. Kalau kalian menggunakan cara yang sama cara seperti tadi untuk mendapatkan bentuk sederhananya, maka kalian akan dapatkan seperti ini. Jadi kalau dikurang, maka ininya juga dikurang, ini juga dikurang. Gitu. Kalian akan tahu kenapa ininya nggak dikurang juga, kenapa ini tetap ditambah. Kalian akan tahu jawabannya kalau kalian mencoba seperti yang tadi. Ya, jadi Ibu serahkan kalian untuk mencoba. Nah, kalau pengurangan kalian dapat seperti ini, atau sama aja kalau seperti ini. Ini tinggal dibalik aja ya, ini sama aja, tinggal dibalik. Tinggal dibalik. Nah, sehingga kita dapat bentuk sederhana nih dari yang di soal. Ya kan? Kalau kita punya bentuk seperti ini, maka bentuk sederhananya adalah ini. Dengan catatan kalau di soalnya itu ditambah, maka ini juga ditambah. Kalau dikurang, maka ininya dikurang. Itu ya. Jadi kita sudah dapat bentuk sederhananya. Nah, jadi kalau kalian dapat soal yang rumit, yang bentuknya seperti ini, ya seperti ini, kalian nggak perlu ngitung ribet-ribet, kalian langsung aja tulis bentuk sederhananya seperti ini. Gitu. Oke, sekarang kita bergerak ke contoh soalnya seperti apa. Contoh soalnya, coba kalian sederhanakan bentuk berikut. Misalkan Ibu punya bentuk ini, maka gimana bentuk sederhananya? Langsung, tadi kan kalau ini, maka bentuk sederhananya adalah akar A plus minus akar B. Berarti yang mana A-nya? Ini A-nya kan? Ini B-nya. Ini A, ini B. Berarti ini bentuknya adalah akar 2, karena ini dikurang, maka ini juga dikurang. Dikurang akar 5. Akar 2, akar 5 bisa disederhanakan? Bisa jadi bilangan bulat? Karena tidak bulat, maka biarkan aja jadi seperti ini bentuk sederhananya. Gitu ya, benar nggak? Coba kita lihat jawabannya. Nah, benar seperti ini ya. Nah, coba soal yang lain. Nah, kalau Ibu punya bentuknya seperti ini, maka gimana cara menyederhanakannya? Kalian lihat, kalau contoh yang tadi kan udah jelas, ada A tambah B, ada A kali B. Nah, kalau ini nggak ada kan? Ini langsung 7 bentuknya ini. Bentuknya udah mirip belum? Mirip sih, cuman A plus B-nya dia 7. Dan A, B-nya dia 3. Di sini 2, di sini 4. Berarti yang bentuk ini harus kita jadikan dulu seperti bentuk yang ini. Gimana caranya? Kalian lihat dulu yang kalian bisa lakukan. Pertama, di sini harusnya 2, sedangkan di sini 4. Maka kita ubah 4 ini harus jadi 2. Gimana caranya? 4 sama dengan 2 dikali 2. Betul nggak? Nah, karena di sini nggak ada 2-nya, cuma ada 1, dan di sini adanya akar, maka salah satunya harus kita jadikan akar. Berarti ini tetap 2. 2 ini kok jadikan akar berapa yang hasil 2? Akar 4. Berarti yang 4 ini kita jadikan 2 dikali akar 4. Gitu. Coba. Coba kita lanjutkan. Nah, ini ya. Mana? Aduh, bentar. Salah.
Nah, ini tadi 4-nya ini jadi 2 akar 4. Bener ya? Jadi 2 akar 4. Nah, dari sifat yang tadi, akar 4 dikali akar 3 itu bisa kita ubah jadi akar 4 dikali 3 sifat bentuk akar tadi. Berarti yang ini bisa kita ubah jadi ke sini. Nah, sekarang kita mau bentuknya kan kayak gini. Jadi jangan dikali ini jadi 12 ya. Kita kan mau bentuknya seperti ini. A kali 2-nya udah dapat 2-nya. Sekarang A kali B udah dapat belum? Di sini ada perkalian? Ada 4 kali 3, berarti A kali B-nya udah dapat, yaitu 4 kali 3. Berarti udah dapat dong. A-nya berapa? Nah, dari sini berarti kita udah dapat bahwa A-nya itu ada AB tadi kan sama dengan 4 kali 3 tuh. Berarti kita dapat A-nya adalah 4 dan B-nya 3. Nah, berarti yang depan kita udah dapat A plus B-nya. A plus B-nya berarti kita udah dapat, yaitu 4 ditambah 3. Nah, sekarang di sini kan harus 7. Harus 7 kan? Nah, bener nggak 4 tambah 3 hasilnya 7? Betul ya? Nah, karena betul berarti boleh. Sudah dapat kita. Bentuknya jadi seperti ini. Ya, udah sama kan? Ada A, B, ada A plus B, ada A kali B. Nah, karena sudah sama, berarti langsung kita ubah jadi bentuk sederhananya, yaitu akar 4 ditambah akar 3. 4, 3, 4, 3. Nah, ini masih bisa disederhanakan. Kalau masih bisa, kalian sederhanakan. 4, akar 4 berapa? 2. Ditambah akar 3 aja tetap. Karena nggak bulat. Jadi hasilnya ini. 2 ditambah akar 3. Gitu. Gitu ya. Oke, lanjut. Contoh lain. Sederhanakan bentuk berikut. Nah, ini mirip-mirip ya bentuknya kayak yang soal 2 tadi. Cuman apa bedanya? Yang 2 tadi kan di depan akarnya. Bentar. Di depan akarnya di sini ada angka ya. Nah, sedangkan di sini nggak ada. Artinya di sini ada angka 1 kali akar 32. Sedangkan di sini mintanya 2. Berarti kita pertama itu emang cari dulu yang ininya harus sama 2 dulu. Ini masih 1, gimana caranya? Maka kita uraikan yang akar ini. Akar 32. Ya. Gimana cara munculinnya? Akar 32 kalian uraikan jadi berapa? Nah, kalian harus perhatikan sifat yang tadi, yang bentuk akar nih. Kalian harus benar-benar paham memang sifat yang bentuk akar tadi. Akar, yang tadi loh. Akar dari A dikali akar dari B itu sama dengan akar dari AB. Ya, cuman yang tadi sifatnya kan di sini ada koefisien. Ibaratkan ini 1, ini kan 1. Nggak apa-apa kan nggak ditulis, sama dengan jadi akar A dikali akar B sama dengan akar AB. Artinya kalau ibu punya akar AB itu bisa ibu ubah jadi akar A dikali dengan akar B. Ya, boleh kebalikan karena ini tandanya sama dengan. Oke, sampai situ berarti kalau ibu punya akar Kalau ibu punya akar 32 ini bisa merupakan perkalian kan? Perkalian dari suatu bilangan berapapun. Berapa misalnya? Yang mudah aja. Akar 16 kali 2 ya. Akar 16 dikali 2. Ya kan? 16 kali 2, 32 kan? Nah, ini berdasarkan sifat yang tadi akar itu berarti bisa kita uraikan jadi akar 16 dikali akar 2. Ya kan? Nah, ini bisa disederhanakan jadi berapa? Akar 16, 4 dikali akar 2. Gitu kan? Nah, sekarang bentuk sederhana ini udah sama belum sama ini? Belum sama karena di sininya 4. Kita maunya di sininya 2. Gitu kan? Nah, 4 ini dapat dari mana? Akar 16. Kita maunya 2. Kalau di sini kita maunya 2, artinya akar di sini harus berapa? Akar di sini nih harus berapa? 4. Harus akar 4. Karena akar 4 hasilnya 2. Maka kita ubah. Jadi, akar 16-nya harusnya akar 2. Ya.
Harusnya akar 4, maaf. Jadi 2. Berarti di sini 32. Kan tadi 16 kali 2 salah. Berarti maunya ada 4-nya kan? Berarti 4 kali berapa yang 32? 8. Nah, baru di sini bisa kita uraikan jadi akar 4 dikali akar 8. Akar 4 hasilnya berapa? 2. 2 akar 8. Udah sama belum sama ini bentuknya? Yang 2-nya dulu. Udah sama kan? Sama-sama 2. Nah, berarti akar 32 kita uraikan menjadi seperti itu ya. Berarti akar 32 kita uraikan menjadi ini. Akar 4 kali 8, yaitu akar 4 kali akar 8, yaitu 2 akar 8. Yang 6 gak usah diapa-apain dulu. Nah, sekarang udah sama-sama 2, cuman di sini kita maunya ada A plus B sama A kali B, sedangkan di sini hasilnya harus 6, dan A kali B-nya hasilnya harus 8. Nah, berarti kalian cari bilangan yang kalau dikali hasilnya 8, tapi kalau ditambah hasilnya 6. Berarti hasil bilangannya adalah 4 dan 2. 4 kali 2, 8. 4 tambah 2, 6. Ya, 4 kali 2, 8. Kalau ini ditambah hasilnya 6. Berarti 6-nya kita ubah jadi 4 plus 2. Ya. Dan 8-nya kita ubah jadi 4 kali 2. Gitu. Nah, dihapus lagi dulu. Nah, sekarang bentuk yang ini udah sama belum dengan yang ini? Sama ya? A-nya itu 4, B-nya itu 2. Di sini A-nya 4, di sini B-nya 2. Nah, berarti bentuk sederhananya adalah akar 4 dikali akar, dikurang akar 2. Karena ini dikurang ya. Dikurang akar 2. Bisa disederhanakan lagi? Bisa. Akar 4 itu sama dengan 2. Akar 2-nya masih tetap 2 aja karena hasilnya nggak bulat. Berarti hasilnya adalah 2 dikurang akar 2. Berarti akar dari 6 dikurang akar 32 hasilnya adalah 2 dikurang akar 2. Gitu, dapat hasilnya seperti ini. Itu ya. Oke, kita lanjut. Materi selanjutnya adalah merasionalkan penyebut bentuk akar. Nah, rasionalkan penyebut bentuk akar maksudnya apa? Jadi kalau misalkan kita menemukan suatu bilangan rasional, terus penyebutnya atau bilangan yang ada di bawahnya seperti ini bentuknya akar, maka bilangan yang ini harusnya rasional jadi tidak rasional. Rasional itu berarti bilangan yang bisa dituliskan dalam bentuk A per B, tapi A-nya ini dan juga B-nya harus anggota bilangan bulat. Nah, kalau misalkan ada salah satu yang bukan bilangan bulat, jadi bukan bilangan rasional lagi. Gitu ya. Nah, karena di sini bawahnya itu adalah akar, yang belum tentu akar ini adalah bilangan bulat hasilnya, maka kita perlu rasionalkan. Yang tadinya nggak rasional, harus kita rasionalkan. Kita rasionalkan penyebutnya ini, karena penyebutnya ini yang membuat jadi nggak rasional bilangannya. Maka kita harus rasionalkan penyebut bentuk akar ini. Seperti contoh lain, bentuknya seperti ini kan, bawahnya ada akarnya, maka harus kita rasionalkan. Nah, gimana cara merasionalkannya? Ini sudah kalian pelajari, sudah kalian pelajari saat di SMP, jadi ibu nggak akan jelaskan lebih jauh lagi, harus kalian buka lagi bukunya. Jadi kalau misalkan kalian mau merasionalkan bentuk akar, ini kalian kalikan. Ibu nggak akan jelaskan kenapa bisa dikali seperti itu, karena itu udah di SMP ya. Jadi harus kalian lihat lagi. Kalau kalian mau rasionalkan, berarti kalau bentuknya seperti ini, maka kalian kalikan dengan lawan dari penyebutnya. Ya, kalau ini kalian kalikan dengan akar B per akar B. Kenapa? Karena nanti akar B per akar B itu sama dengan 1, sehingga kalau bilangan ini dikali akar B per akar B itu nggak akan mengubah nilainya. Nah, terus kenapa harus akar B? Karena di sini akar B dikali akar B itu sama kayak yang tadi kalian nemu, akar 3 dikali akar 3 itu hasilnya adalah 3. Akar B kali akar B nanti hasilnya juga akan B. Ya, hasilnya akan B, sehingga B ini kan bilangan bulat kan, nah, nanti bentuknya jadinya rasional.
penyebutnya ya, kita bicaranya merasionalkan penyebutnya, pembilangnya nggak apa-apa, gitu. Makanya dikali akar B per akar B. Nah, bagaimana kalau dengan bentuk yang lain? Kalau dengan bentuk yang lain, maka ini kalian kalikan, bentar. Kalian kalikan dengan lawannya. Tadi ini ini dikali akar B per akar B ya. Nah, ini kalian kalikan dengan lawannya atau sekawan dari penyebutnya. Berarti ini kalian kalikan dengan mana ini? Dengan kali dengan B jelek ya. Kalian kalikan dengan B min akar dari C per B min akar dari C. Jadi kalau ini ya plus, kalian kalikannya dengan yang minnya. Gitu ya. Kenapa min? Karena ini nanti kalau dikali ini, akarnya akan hilang. Gitu, boleh kalian coba. Begitu pula dengan yang ini. Aduh, maaf, ini bukan dikali ya. Bukan sama dengan ya, tapi harusnya dikali. Nah, kalau yang ini juga sama, kalian kalikan berarti dengan positif. Akar C per B plus akar C. Begitu pula dengan yang ini, berarti ini kalian kalikan dengan akar B min akar C per akar B min akar C. Yang ini juga sama, berarti kalian kalikan dengan akar B plus akar C per akar B plus akar C. Jangan lupa ya, kalau kalian ngaliin ini, kalian kalikan satu-satu. Bukan depan sama depan, belakang sama belakang aja. Walaupun nanti hasilnya kalau untuk yang bawah sama aja dengan kalian ngaliin depan sama depan, belakang sama belakang, karena tandanya berbeda. Gitu ya. Ini merasionalkan penyebut bentuk akar. Kalau lupa atau perlu penjelasan ulang, nanti disampaikan saja saat kita diskusi. Oke. Itu saja yang dapat dipelajari untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.